Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizana Putri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Darussalam Argo Mulyo Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Sudah bertemu lagi dengan Ibu. Kita lanjutkan. Silakan baca doa terlebih dahulu, Rafa dipimpin. Ijab doa mulai. Sudah siap belajar semua ya? Sudah rapi semua belum bajunya? Masih ada sampah atau tidak di lingkungan meja kalian masing-masing? Kalau masih ada, silakan dipungut. Tidak ada? Sudah siap belajar? Oke. Untuk memulai pembelajaran kita, selain kita berdoa tadi, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tahu semua lagu Bagimu Negeri? Gunanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Silakan boleh duduk kembali. Kenapa lagu yang Ibu pilih lagu Bagimu Negeri? Karena ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bagimu negeri jiwa raga Jadi apa? Kita harus memberikan jiwa raga kita untuk negara kita. Menjaga alamnya, menghargai sesama makhluknya, begitu. Boleh kita lanjutkan ya? Selanjutnya, silakan baca bersama-sama Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Mari kita baca.
Di sini ada hukum bacaan apa aja nih kira-kira? Kalau dilihat. Selain guna ada apa lagi tuh? Syai'in, ada ifa, ada idhar. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Kelas 7B. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alfan. Alfan kenapa? Sakit. Ada lagi? Zulfa kenapa? Sakit. Semoga yang tidak masuk hari ini kita doakan agar lekas sembuh ya. Amin. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, apa? Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menulis Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian ada apa lagi? Oke, Rafa apa? Menulis surat Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Menulis Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kenapa dua surat itu kita bahas? Karena kedua surat itu merupakan dalil tentang menjaga alam semesta sebagai bentuk kekuasaan Allah yang akan kita bahas. Ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita sudah belajar menulis, kemudian kita harus bisa membaca dengan tartil, dengan mempelajari sesuai dengan ilmu-ilmu kaidah tajwid. Ya. Nah, ada banyak hukum bacaan tajwid, seperti hukum bacaan nun mati. Hukum bacaan nun mati itu ada apa aja? Ada ifa, izhar, iqlab, idgham, biguna atau biguna. Nah, hukum bacaan nun mati atau tanwin ada itu yang sudah kalian sebutkan semua tadi. Kemudian ada juga hukum bacaan mim mati, ya enggak? Nah, apa saja hukum bacaan mim mati? Idgham misli, izhar syafawi, ikhfa syafa. Nah, kalau nun mati dan mim mati, kemudian sekarang ada lagi itu, ada apa ya? Ada yang tasjid. Kalau nun tasjid itu apa? Guna. Sudah bisa semua ya. Ada pantun sedikit nih, Bu. Kita baca bersama-sama pantunnya. Silakan kalian perhatikan dulu, dibaca. Baca dulu. Silakan dibaca pantunnya. Daun jambu buah bidara, buah dewa enak makan, bumi hijau harus dipelihara, aduh indah ciptaan Tuhan. Pergi menyelam ke dalam laut, menyelamnya pergi ke laut Cina, kita perlu menjaga laut, hasanahnya akan terpelihara. Setelah kalian baca, silakan tulis di buku kalian masing-masing pesan apa yang terkandung dalam pantun tersebut. Sudah? Sudah? Ibu mau tunjuk ya? Coba. Nur, tentang apa nih? Menjaga alam sebagai makhluk Allah. Bagus sekali. Mas-masnya ada nggak yang mau jawab? Ya, tentang apa? Perintah menjaga dan memelihara alam. Ya, tepat sekali. Semua jawabannya benar. Intinya yang akan kita bahas, kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Khusus untuk materi yang sekarang kita lanjutkan tentang hukum bacaan gunnah, terutama yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf. Dua ayat itu yang akan kita cermati. Jadi kita belajar ilmu tajwidnya, cara membacanya untuk apa? Untuk menyempurnakan pelafalan kita dalam membaca Al-Quran. Ya. Sekarang masih semangat nggak? Masih. Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Sebelum kita lanjutkan. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin
Sudah siap? Ibu harap kalian fokus semua ya. Kita mulai lagi, lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning, kalian diharapkan dapat atau mampu membuat mind mapping. Mind mapping itu apa, Bu? Mind mapping itu seperti peta konsep simpelnya. Jadi kalian harus membuat poin-poin penting tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, terutama tentang apa? Tentang hukum bacaan guna dan menuliskan contohnya, khususnya yang terdapat di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sudah fokus ya? Perhatikan tayangan video berikut. Kalian pahami, disimak. Kalau ada poin yang penting boleh dicatat-catat di catatan kecil selain agar kalian lebih paham. Ditampilkan video yang pertama. Sudah dilihat? Sudah jelas? Menggambarkan tentang apa video ini tadi? Membaca guna. Ada contoh tentang hurufnya apa aja? Inna, summa, mimma, anna. Di sini ada nun nun bertasjid. Kemudian ada apa ini? Mim bertasjid. Di sini juga ada apa? Mim bertasjid. Di sini juga ada apa? Bertasjid. Ada yang bertasjid khusus untuk nun dan mim, itu merupakan hukum bacaan gunnah. Ada yang sudah tahu gunnah itu apa? Cara membacanya dengan mendengung. Sudah pintar-pintar anak-anak ibu ini. Harokatnya berapa panjangnya? 2 harokat. Udah berapa? Yakin? Yakin. Mari kita lihat lagi nih. Nggak bisa gitu. Boleh kita perhatikan lagi satu video selanjutnya. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan setia untuk terus belajar. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bacaan gunnah. Ada bacaan gunnah. Gunnah adalah min atau nun yang bertasydid dibaca mendengung. Contohnya anna, inna. Jadi sahabat Al-Quran semuanya, jika kita menjumpai min atau nun yang bertasydid, maka cara membacanya harus didengungkan, ditahan yang lama. Contohnya tadi anna, tidak cukup kita membaca anna, tetapi ditahan yang lama. Anna, atau seperti yang ada di nun tasydid inna, tidak cukup membacanya inna, tetapi inna. Nah, begitu tadi sahabat Al-Quran, kata
menjumpai min bertasydid atau nun bertasydid, maka cara membacanya di tangan yang lama disempurnakan ke umumnya. Anna, inna, tidak cukup hanya anna, inna, tapi harus di tangan yang lama. Kemudian belajar kita hari ini tentang bacaan gunnah. Nah, sudah diperhatikan videonya? Ya. Sudah cukup jelas belum penjelasannya? Ya. Ibu ada beberapa pertanyaan dari video tadi. Yang pertama, bagaimana sih cara kita membaca Al-Quran dengan baik itu? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hukum bacaan gunnah? Selanjutnya, bagaimana cara membaca hukum bacaan gunnah? Dan selanjutnya juga Ibu ingin tahu ada atau tidak hukum bacaan gunnah itu di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok yang terdiri 3-4 orang. Bentuk kelompoknya terlebih dahulu, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Ini LKPD-nya, satu kelompok satu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing, nama anggota kelompoknya. Kalian perhatikan petunjuknya ada di LKPD tersebut. Dan alat dan bahan untuk praktek. Oke. Pertama, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Silakan kalian pahami dulu petunjuknya itu. Nama kelompoknya sudah diisi semua? Sudah. Kemudian kalau sudah diperhatikan petunjuk penggunanya, dipahami tujuan pembelajarannya apa, agar memudahkan langkah kalian untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Secara umum boleh dilihat nih, petunjuknya sudah dibentuk kelompok, kemudian sudah menerima LKPD semua ya. Setelah nanti selesai, silakan diisi terlebih dahulu, berdiskusi, diisi jawabannya apa. Yang ada di LKPD itu nanti dituliskan di sini jawabannya. Kalau sudah selesai, oh ya, untuk yang soal nomor 4, kalian diminta untuk membuat mind mapping atau peta konsepnya itu nanti di karton yang sudah disediakan, ya. Nanti kalau sudah selesai, tunjuk perwakilan kelompok maju dipresentasikan. Ditunjukkan hasil karya kalian, oke? Selanjutnya untuk waktu kita sepakati ya, 40 menit untuk mengerjakannya.
30 sampai 40 menit. Ibu beri waktu untuk membuat atau mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Silakan dimulai. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang menggambar, jadi biar cepat nanti. Silakan dibagi tugas ya. Ada yang sudah sampai di soal yang menyebutkan contoh? Silakan diperhatikan nih, mana yang menunjukkan contoh hukum bacaan gunnah. Silakan ditulis di situ, boleh dimasukkan di lembar kerja kalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sekarang yang Quran Surat Al-A'raf. Yang mana aja tuh? Silakan. Nanti boleh ditampilkan contoh yang lain juga ya, dari surat yang lain untuk di peta konsep yang kalian buka, yang kalian buat. Di baris pertama tuh, ada atau tidak? Kalau ada silakan dituliskan. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Silakan hadap ke depan semua, kita perhatikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Silakan boleh maju 2 orang, nanti membacanya bergantian ya, tidak bareng-bareng ya, 1 orang tetap yang akan mempresentasikan. Yang pertama, silakan untuk presentasi kelompok 1. Maju ke depan. Ayo kelompok 1 silakan. Hasil karyanya juga di bawah. Kelompok lain silahkan disimak lalu diberikan komentar nanti untuk teman yang telah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang soal-soal sebagai berikut. Soal yang pertama, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan apa yang perlu dipelajari agar dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan jawabannya, dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Soal yang kedua, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan yang dimaksud dengan hukum bacaan gunnah. Jawabannya, gunnah adalah apabila terdapat huruf mim bertasjid atau nun bertasjid,
maka dibaca gunah dengung yang disempurnakan. Soal yang ketiga, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan cara membaca hukum bacaan gunah. Hukum bacaan gunah terdapat pada huruf yang bertasjid, yaitu hanya pada nun atau mim yang bertasjid. Dan untuk soal yang keempat, membuat peta konsep tentang hukum bacaan gunah. Ini adalah hasilnya. Silakan dijelaskan ini tentang apa saja. Yang pertama, Tentang hukum bacaan gunah. tentang judulnya hukum bacaan gunah. Kemudian, Hukum bacaan hunah adalah apabila terdapat huruf nun bertasjid atau mim bertasjid, maka dibaca hunah dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengan nun atau mim yang bertasjid dengan panjang 2 harokat setiap membaca nun atau mim yang bertasjid. Cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasjid itu. Adapun contoh hukum bacaan hunah berikut. 1. Hunah nun mim bertasjid. Contoh amma, summa, amma. 2. Hunah nun tasjid. Contohnya inna, anna, latarawunna. untuk yang contoh Al-Anbiya ayat 30-nya yang mana? Ada nggak? Ada tidak? Anna, Anna. Kalau yang Al-A'rafnya? summa. Oke. Diberikan komentar kelompok 2. Ada yang ingin berkomentar? Bagaimana hasil dari kelompok 1? Sudah bagus? Materinya bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai? Untuk kelompok yang lain ada masukan atau tidak? Untuk presentasinya sudah baik? Sudah. Silahkan boleh diakhiri. Oke. Baik, secara keseluruhan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bagus hasilnya. Untuk isi materinya sudah benar semua. Mungkin kalau untuk bagus atau tidak ini karena kreatif kalian tentu sudah bagus semua, sudah mengerjakan apa yang Ibu perintahkan. Ini berisi materi yang kita bahas pada hari ini tentang apa? Hukum bacaan hukum bacaan gunah. Apa sih hukum bacaan gunah itu? Apabila ada nun atau mim yang bertasjid, maka dibaca gunah. Gunah itu artinya dengung. Dengan mendengung yang apa yang didengungkan ya huruf nun dan mim yang bertasjidnya itu bertasjid. Nah, untuk huruf gunah itu hanya ada 2 ya. Mim dan nun, jangan lupa bertasjid. Pengertiannya sudah paham semua ya? Ada yang ditanyakan terkait pengertian dari hukum bacaan gunah? Tidak. Oke, baik. Cara membacanya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dengan cara mendengung, dengan panjang 2 harokat. Jadi ditahan bacanya. Inna misalnya kalau ada summa. Setiap membaca nun atau mim yang bertasjid, cara membacanya dengan mendengung nun atau mim bertasjid itu. Ya. Tadi di video juga sudah dijelaskan ya. Kemudian ada beberapa contoh bacaannya. Nah, di contoh bacaannya ini ada contoh yang pertama. Kelihatan atau tidak? Contoh yang pertama kita baca bersama. Inna rabbahum bihim yawmaidil lakhabir. Yang mana hukum bacaan gunahnya? Inna. Ini hukum bacaan gunah. Ini kan ada tasjid juga, tapi ini dikatakan gunah atau tidak? Tidak. Kenapa? Baik, karena bukan huruf gunah. Di sini ada huruf ba. Huruf ba bukan termasuk huruf gunah. Yang huruf gunahnya yang ini, yang inna. Kemudian contoh yang kedua. Apa?
Silakan dibaca. Yang mana gunnahnya? Gunnah. Ini ada nun bertasjid. Sebabnya ada di sini nun bertasjid, makanya dikatakan gunnah. Selanjutnya contoh yang ketiga. Wa amma man khaffat mawazinu. Yang mana yang dikatakan gunnah? Wa amma. Di sini ada yang bertasjid juga, gunnah atau bukan? Kenapa? Di sini ada huruf apa memang? Fa. Yang huruf gunnahnya huruf mim. Selanjutnya contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Yang mana huruf gunnahnya? Fa ummuhu atau huruf mim bertasjid. Ini dikatakan gunnah. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Iya. Sudah paham semua ya? Jadi kalian harus memahami di dalam hukum bacaan gunnah itu pengertiannya apa, kemudian cara membacanya bagaimana, selanjutnya dapat menyebutkan contohnya. Terutama di surat Quran surat Al-Anbiya tadi. Quran surat Al-Anbiya, kalau di Quran surat Al-Anbiya ini yang mana? Yang mana? Anna, ini nun bertasjid yang dikatakan gunnah. Annas samawati, annanya ya. Di sini ada sa bertasjid, ini gunnah atau bukan? Bukan, karena bukan huruf gunnah. Ada lagi atau tidak di Quran surat Al-Anbiya ini? Sudah? Ya, jadi hukum bacaan gunnah di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu ada berapa? Satu. Nun bertasjid. Selanjutnya, di Quran surat Al-A'raf di baris pertama ini ada berapa? Ada berapa? Yang mana saja? Inna. Ini nun bertasjid. Ada satu. Kemudian selanjutnya yang mana lagi? Summa. Di sini ada mim bertasjid. Jadi satu baris ini ada dua. Di bawahnya ada lagi tidak? Yang mana? Lailan nahar. Ada nomor tasjid di sini? Ada. Selanjutnya ada mana lagi? Berarti sudah berapa? 3 ya. Di sini ada berapa? 2. Nun wan nujuma. Ini ada nun bertasjid, berarti sudah ada berapa? 4. Ada 4. Ada lagi tidak di baris yang terakhir? Tidak ada? Tidak. Jadi di Quran surat Al-A'raf ada berapa hukum bacaan gunnahnya? 4. Ada 4. Selanjutnya, Ibu mau tahu bagaimana kegiatan belajar kita hari ini. Ada kendala atau tidak? Tidak. Bagaimana perasaan kalian bekerja sama dengan teman kalian? Ada masalah atau tidak? Tidak. Dapat mengerjakan tugas dengan baik? Ya, ada yang tidak mengerjakan tugas tadi, tidak membantu? Apa membantu semua? Membantu. Selanjutnya, kalian kerjakan 5 soal ini. Ditulis soalnya. Dan jawaban yang benar. Selanjutnya, nomor 5. Ini Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Jumlah hukum bacaan gunnahnya ada berapa? 1. Yang mana? Yang mana? Nah. Ini ya, ada 1 ya? Yang jawabannya yang A. Sudah selesai semua ya?
Jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, kita sudah membahas tentang hukum bacaan. Gunnah artinya huruf gunnah ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama, nun bertasjid dan mim bertasjid. Cara membacanya dengan mendengungkan, panjang harokatnya ada berapa panjangnya? 2 harokat. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada banyak ya. Salah satunya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 itu contohnya an. Nah, sampai sini sudah paham? Ada yang ditanyakan atau tidak? Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah dikuasai atau belum? Apa yang telah kalian pelajari? Hukum bacaan gunnah. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Bisa bekerja sama dengan teman. Terus ada apa lagi? Dapat membuat peta konsep tentang hukum bacaan gunnah atau bekerja secara membuat hasil karya atau proyek ya. Selanjutnya, apa ada atau tidak yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Baik, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sudah selesai, boleh siap-siap. Silakan dibereskan mejanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan Rafa dipimpin. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah sudah lancar semua pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang terlebih dahulu mbak-mbaknya. Mas-masnya. Tasnya di asrama ya?